Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita pada kajian pagi hari ini, sebagaimana yang tadi disebutkan, pelajaran-pelajaran dari kisah dua orang lelaki amanah, atau dari ketawakalan, ya, dari ketawakalan dua orang laki-laki. Ini berdasarkan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang dua orang laki-laki dari Bani Israel. Dan ini kisah insyaallah sudah sangat masyhur. Kita sudah sama-sama tahu. Insyaallah tahu semua kan? Kisah tentang dua orang laki-laki Bani Israel. Tahu kan? Kang Bara tahu kan? Insyaallah banyak yang tahu insyaallah. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa memetik kembali pelajaran-pelajaran dari apa yang sudah kita ketahui bersama dari kisah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dahulu di zaman Bani Israel ada seorang yang butuh uang. Dia datang kepada kawannya untuk meminjam. Berapa jumlah pinjamannya? Yang dia butuhkan adalah 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau dikonversi ke uang kita berapa? Ini uang emas, ya. 1 dinar itu 4,14 gram emas. 1 dinar berarti 1000 dinar 4 kilo seperempat. 4 kilo seperempat emas. Berapa kira-kira ibu nih biasanya yang tahu harganya tuh? Kira-kira berapa harga 4 kilo emas? 4 miliar lebih ya? 4 miliar lebih. Mungkin ada ibu-ibu yang pakai 4 kilo. Tapi ini dalam bentuk uang. Dia datang kepada kawannya minta uang, dipinjamkan 1000 dinar. Kata kawannya, coba datangkan kepadaku saksi-saksi. Minta ada saksi-saksi. Ini transaksi yang bukan kecil, ini transaksi besar. Tapi rupanya yang minjam uang ini tidak bisa mendatangkan saksi dari manusia. Dia mengatakan, wa kafa billahi syahida. Cukuplah yang menjadi saksinya adalah Allah. Lalu kata kawannya yang hendak meminjamkan uang, kalau begitu datangkan kepadaku sebuah jaminan. Apa jaminannya? Yang hendak meminjam uang ini tidak bisa memberi jaminan. Dia hanya mengatakan wa kafa billahi kafila. Cukuplah sebagai jaminanku adalah Allah. Penjaminnya adalah Allah. Maka kawannya itu mengatakan sodakta, kamu benar. Memang Allah saksi yang paling kuat. Pasti Allah bersaksi, menyaksikan apa yang kita lakukan, menyaksikan transaksi kita. Kemudian bagaimana mungkin saya tidak percaya kepada orang yang menjadikan Allah sebagai jaminannya? Karena Allah Maha Kaya. Allah pasti menjamin sesuatu dan pasti Maha Mampu dalam menunaikan jaminan tersebut. Maka diberikan uang 1000 dinar untuk satu keperluan. Dia bawa uang yang 1000 dinar itu ke laut, kemudian dia pergi nyebrang naik kapal laut.
untuk satu keperluan. Ketika waktu pembayaran telah datang, sudah jatuh tempo, maka orang ini sudah menyiapkan 1.000 dinar untuk membayar. Dia pergi ke pinggir laut, ternyata dia tidak menemukan kapal laut yang bisa membawanya menyeberang. Mungkin sedang libur, sedang naik dok, atau alasan yang lain dia disebutkan. Ini waktu pembayaran sudah jatuh tempo, saya janji membayar hari ini tapi tidak ada kapalnya, tidak bisa nyebrang. Aduh, sudah siap bawa uang 1.000 dinar untuk membayar, tapi tidak bisa pergi ke seberang sana. Tidak mungkin juga dia berenang. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mencari sebuah kayu. Lalu kayu itu dia bolongi, dilobangi. Kemudian uang 1.000 dinar itu 4 kilo emas dimasukkan ke dalam kayu tersebut. Dimasukkan juga sepucuk surat. Kemudian lubangnya ditutup oleh dia. Kemudian dia pergi ke pinggir pantai, ke pinggir laut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah mengetahui aku meminjam uang kepada kawanku. Dia meminta saksi, aku jadikan engkau sebagai saksi. Dia meminta penjamin, aku jadikan engkau sebagai penjamin. Aku sudah berusaha untuk membayar tepat waktu, tapi tidak ada kapal yang bisa membawaku. Wa inni astaudi'ukaha," kata dia. "Maka aku titipkan uang ini kepadamu ya Allah." Lalu dia lemparkan kayu tersebut ke laut. Dilemparkan, kemudian dia berpaling pergi. Kawannya yang ada di seberang sana keluar dari rumahnya menuju pantai. Maksudnya mau menunggu kawannya. Biasanya orang yang mengutangkan itu lebih ingat ya. Lebih ingat. Tapi kalau ini alhamdulillah dua-duanya ingat. Yang ini ingat pernah mengutangkan dan ini waktu pengembalian. Maka dia pergi ke pantai, ternyata tidak ada kapal laut yang datang. Kemudian dia melihat ada seonggok kayu yang terdampar. Lalu dia ambil kayu tersebut, dia pikir ini mungkin bisa digunakan untuk kayu bakar di rumah. Lalu dia ambil kayu itu, lalu pulang ke rumah. Di rumah dia belah kayu tersebut, ternyata ada uang 1.000 dinar di dalamnya dan ada sepucuk surat. Beberapa waktu kemudian kawannya yang meminjam uang datang. Berarti sudah menemukan kembali kapal laut, sudah ada sekarang. Dia datang membawa uang 1.000 dinar lagi. Dia sudah mengumpulkan kembali uang 1.000 dinar untuk membayar utang. Maka dia datang kepada kawannya memelas minta maaf. Dia katakan, "Maaf, saya terlambat bayar utang. Saya sudah berusaha bayar tepat waktu, tapi tidak ada kapal yang bisa bawa saya. Saya baru bisa bayar sekarang." Kata kawannya, "Hal ba'asta bisyai'in, apakah kamu pernah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Kata orang yang berutang ini lagi-lagi dia mengatakan, "Sudah saya bilang, saya ini tidak menemukan kapal. Saya sudah berusaha bayar utang tepat waktu, tapi baru sekarang." Kata yang mengutangkan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya apa yang kamu titipkan kepada Allah telah Allah sampaikan kepadaku." Pulang, bawa lagi itu yang 1.000 dinar itu, bawa lagi. Sudah sampai, sudah saya terima. Uang 1.000 dinar yang kamu titipkan kepada Allah itu sudah saya terima. Udah pergi. Maka dia pun pergi. Nah, ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini kita hendak mengambil sejumlah pelajaran penting. Pelajaran yang pertama terkait dengan kisah Israiliyah. Kisah ini termasuk kisah Israiliyat, itu enggak? Kisah tentang kejadian yang ada di zaman Banu Israil, yang terjadi pada Banu Israil. Dan kisah Israiliyat itu wajib kita terima
apabila diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini yang menceritakannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa bagian kisah Israiliyat itu, ada beberapa macam. Yang pertama wajib diterima, yaitu apabila diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, juga oleh para sahabat. Karena para sahabat tidak mungkin menceritakan sesuatu yang gaib kecuali hasil seleksi tentang kebenarannya. Ada contoh yang diceritakan oleh sahabat, mungkin di pertemuan berikutnya kita ceritakan. Bagian yang kedua dari kisah Israiliyat, macam yang kedua, kita wajib menolaknya. Kisah-kisah tentang Israiliyat, tentang Bani Israel wajib ditolak. Yaitu apa? Kisah yang datang dari mereka, dari orang-orang Bani Israel, dari Ahlul Kitab, dan di dalamnya mengandung celaan terhadap Allah, terhadap para anbiya, mengandung hal-hal yang bertentangan dengan akidah kita, wajib ditolak. Bukan Rasulullah yang menceritakannya, bukan Allah yang menceritakannya, datang dari mereka dan isinya bertentangan. Sebagai contoh misalnya ada kisah yang muncul dari mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari, kata mereka. Sampai di situ benar sesuai dengan Al-Qur'an. Tapi ada tambahan dari mereka, setelah 6 hari, hari yang ketujuh Allah kecapean. Lalu Allah lelah dan ketiduran. Ini wajib ditolak. Karena Allah tidak terkena kantuk dan tidak terkena tidur. Dan ada contoh-contoh yang lainnya banyak dari cerita-cerita Israiliyat yang menyesatkan. Dan bagian ketiga dari kisah Israiliyat, ada di antara kisah Israiliyat itu yang tidak kita benarkan, juga kita tidak mendustakannya. Tidak dibenarkan juga tidak didustakan. Ini sesuai pesan Rasulullah, la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan benarkan dan jangan dustakan. Bisa jadi kamu benarkan ternyata bohong, atau kamu bohongkan ternyata benar. Jenis yang ketiga ini boleh diceritakan apabila ada manfaatnya, apabila ada faedah yang bisa dipetik dari situ, atau membantu mendekatkan pemahaman kita terhadap sesuatu. Dijadikan kisah itu sebagai syahidnya, sebagai buktinya, sebagai saksinya. Boleh diceritakan. Kalau ini membantu apa yang ada dalam syariat kita, tidak bertentangan dengan akidah kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadithu an bani Israil wala haraj. Ceritakanlah apa yang datang dari Bani Israel, tidak apa-apa, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, hadithu an bani Israil fa inna fihim a'ajib. Ceritakanlah apa-apa yang ada dari Bani Israel, fa inna fihim a'ajib. Karena dalam kisah mereka banyak perkara-perkara yang luar biasa, yang menakjubkan. Ini kategori yang ketiga. Jadi ada 3 kategori kisah Israiliyat, dan yang kita kisahkan ini adalah jenis yang pertama yang harus kita percayai karena datang dari Rasulullah berdasarkan riwayat yang sahih. Pelajaran yang kedua, masyru'iyatul istidanah. Disyariatkan memberi utang. Memberi utang itu ada syariatnya, sesuai dengan syariat. Memberi utang kepada yang lain, membantu orang lain melalui pemberian utang. Ini amalan yang agung dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farrajallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Memberi utang kepada seorang muslim itu masuk bagian dari melapangkan kesulitan dia. Karena terkadang ada orang yang apabila tidak dipinjami uang, dia sama sekali tidak memiliki untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian jatuh kepada kebinasaan. Ada orang yang mati gara-gara tidak punya apa-apa, lalu kita tidak peduli kepadanya, kita tidak melapangkan kesulitan dia.
Atau ada orang yang kemudian terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang haram dengan cara yang riba. Kita tidak memberinya pinjaman berarti kita tidak melapangkan kesulitan dia. Lihat bagaimana keutamaan meminjamkan uang kepada sesama muslim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membahasakan sedekah, amalan setinggi sedekah, amalan seistimewa sedekah, Allah menyebutnya dengan istilah qard. Qard itu apa? Meminjamkan. Padahal amalan itu amalan sedekah, tapi Allah menggunakan istilah meminjamkan. Karena istimewanya amalan meminjamkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebut sebuah istilah ibadah yang sangat istimewa, sebuah ibadah disebut dengan sebuah istilah yang tidak istimewa, tidak mungkin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksud meminjamkan di situ apa maksudnya? Sedekah, meminjamkan kepada Allah. Sampai sedekah menggunakan bahasa qard, menunjukkan qard ini sesuatu yang istimewa dalam syariat. Amalan setinggi sedekah menggunakan istilah ini. Maka Allah akan membalasnya, akan melipat gandakan orang yang bersedekah dalam ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda suatu ketika, man yassara an mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang kesulitan, dia meminjamkan uang kepada orang yang kesulitan tersebut, falahu, maka baginya kulla yaumin sadaqah, seolah-olah bersedekah setiap hari. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lafaz pertamanya bukan man yasaru an musirin, tapi barang siapa yang meminjamkan kepada seorang muslim, barang siapa yang meminjamkan kepada seorang muslim dan dia memberi kemudahan kepada dia dalam pembayaran, maka seolah-olah dia bersedekah setiap hari sejumlah pinjaman tersebut. Misalnya kita meminjamkan kepada seseorang 1 juta rupiah, diberi tempo waktu berapa lama? 1 bulan umpamanya. Maka seolah-olah kita bersedekah kepada dia setiap hari, perharinya 1 juta. Lalu kalau dia ternyata kesulitan membayar, kemudian kita beri lagi tempo, ba'da hillihi, setelah kata Rasulullah, setelah jatuh tempo, kita beri dia tempo lagi karena dia kesulitan. Maka kata Rasulullah, itu sama dengan kita bersedekah setiap hari kepada orang itu 2 kali lipat dari pinjaman tersebut. Jadi sudah 1 bulan, ternyata setelah 1 bulan dia belum juga punya uang, kemudian kita beri tempo lagi, udah nggak apa-apa bulan depan. Mudah, dengan senyum, bukan dengan marah-marah. Udah bulan depan saja. Maka selama 1 bulan, 30 hari seolah-olah dia bersedekah 2 juta setiap harinya. Ini pahala orang meminjamkan uang kepada sesama muslim. Makanya ini peluang amal soleh nih. Mungkin ini salah satu opsi kita beramal soleh, yaitu meminjamkan uang pada yang lain. Yang punya dana mungkin bangun masjid sering, nyumbang anak yatim sering, aduh cari lagi apa nih kira-kira yang bisa diamalkan. Salah satunya bisa jadi opsi ini, meminjamkan uang kepada orang lain. Terkadang lebih besar pahalanya daripada sedekah. Meminjamkan dengan mudah. Maka ada beberapa orang yang kita ketahui mengamanahkan uang sekian ratus juta, 100 juta kepada seorang yang amanah, dipersilakan kepada dia kalau ada yang membutuhkan untuk meminjam uang dari uang tersebut. Dia tidak akan mengambilnya, diamanahkan kepada seorang,
Kemudian kalau ada yang butuh pinjaman, minjam dengan cara yang mudah, kembalikan. Terus berputar, begitu besarnya pahala orang yang punya uang tersebut. Berputar terus, berkembang terus. Ini salah satu opsi. Ini masyru'iyatul istidana. Dan ini bentuk kita memudahkan kesulitan seorang muslim. Kemudian faedah yang ketiga. Yang kedua tadi masyru'iyatul istidana, syariat meminjamkan uang kepada orang lain. Ini ada dasar syariatnya, maka harus dengan penuh hati yang tulus meminjamkan uang. Ini sebuah ibadah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menceritakan tersebut mengandung isyarat pentingnya saksi dan jaminan ketika transaksi utang piutang. Perlu ada saksi, perlu ada jaminan. Dalam ayat Al-Quran terkait dengan transaksi uang, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu, tulislah. Maka saksi itu bisa berupa makhluk hidup, bisa manusia sebagai saksi, bisa juga berupa tulisan. Bisa juga berupa tulisan. Dan Al-Quran juga menyebutkan jangan bosan-bosan menjadikan saksi, menjadikan sebagai tulisan, baik transaksi itu kecil ataupun transaksi itu besar. Wala tas'amu an taktubuhu shagiran aw kabiran ila ajali. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan, meskipun kecil ada saksinya atau ada hitam di atas putihnya ditulis. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa hukum adanya saksi dan hukum jaminan ini hukumnya itu sunnah, tidak wajib. Oleh karena ada ayat berikutnya yang menunjukkan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'do falyu'addil ladzi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Apabila ada rasa aman pada sebagian kamu kepada sebagian yang lain, ada perasaan aman, falyu'addil ladzi itumina amanatahu. Hendaklah mereka amanah, menunaikan amanah sesuai dengan janji mereka dan bertakwalah kepada Rabb mereka. Maka hukumnya tidak wajib. Akan tetapi ini lebih utama. Syariat ini sebuah keutamaan yang besar, adanya saksi dan adanya jaminan. Dzalikum aqsatu indallah, kata Allah, ini lebih adil, wa adna alla tartabu, dan ini membuat kita tidak bimbang dengan orang. Tidak ada suudzon dengan orang yang berutang kepada kita. Kenapa ada saksinya di situ? Membuat orang tidak mudah terfitnah. Karena ketika tidak ada saksi, tidak ada hitam di atas putih, maka dia bisa ngeles, betul nggak? Orang sekalipun dia orang soleh, sekalipun penampilannya multazim, jenggotan, dipeci, kalau bab utang dia banyak afwannya, afwan akhi, aduh belum ada afwan, iya banyak afwannya. Nanti janji lagi nanti bulan depan saya kumpulkan dulu. Makanya ada orang mengatakan kalau kita punya uang, mencari usaha yang paling menjanjikan itu mengutangkan kepada orang lain, itu paling menjanjikan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan banyak janji. Iya. Kita tagih, aduh, belum ada, nanti bulan depan ditagih, janji lagi, janji terus. Jadi paling menjanjikan itu tawaran usaha yang paling menggiurkan. Kalau dari sisi itu, tapi menggiurkan tadi poin yang kedua tadi itu, menggiurkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi kemudahan, apalagi dengan memberi kemudahan ketika memberi utang tadi. Ada satu hadis Rasulullah SAW, ada orang masuk surga melalui pintu ini, pintu memberi utang, dan dia memberi kemudahan ketika memberi utang. Ada orang, kata Rasulullah SAW, di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang telah kamu lakukan? Dia bingung, amalan apa?
Tidak ada amalan yang bisa dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, pikirkan lagi apa yang pernah kamu lakukan. Kemudian dia ulang mikir. Kata dia, paling juga saya dulu itu punya harta. Dia ingat. Setelah berpikir keras, dulu saya punya harta. Kemudian harta itu saya pinjamkan kepada sejumlah orang. Ketika sudah jatuh tempo, saya suruh hamba sahaya saya untuk menagihnya. Dan saya katakan kepada hamba sahaya saya, jika mereka kesulitan beri tempo. Jika masih kesulitan juga bebaskan, udah, gak usah ditagih-tagih. Bebaskan dia, tidak usah bayar. Kalau kesulitan juga lihat kondisinya tidak memungkinkan bayar, udah bebaskan aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Rasulullah yang menceritakannya, perkara yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu ahaqqu bidzalika minka." Aku lebih berhak memberi pembebasan daripada kamu. Bebaskan orang ini dari neraka. Maka orang itu melenggang masuk ke dalam surga gara-gara amalan tersebut. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk surga dengan cara ini, melalui pintu ini. Ada orang yang masuk surga melalui pintu yang diceritakan oleh Rasulullah, memberi makan kepada seekor anjing. Dia masuk surga gara-gara hal tersebut. Tapi ini tidak bisa kita kiaskan terus-menerus, pasti yang melakukan itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena kondisi orang-orang ketika melakukannya bisa beda-beda juga. Ada yang sedang berada di puncak-puncak keikhlasannya, lalu karena itu Allah mengabulkannya, Allah mensyukurinya, lalu menyebabkan perbuatan tersebut masuk ke dalam surga. Karena ada sebagian orang yang mengkiaskan, saya pernah dengar ceramah di televisi, seorang tokoh besar terkenal tapi tidak disebutkan namanya. Dia sedang acara tahlilan, istri presiden dulu meninggal, zaman Orde Baru meninggal. Dia mengatakan Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang memberi minum seekor anjing masuk surga. Apalagi si ibu ini anjingnya di rumahnya banyak. Anjingnya di rumahnya banyak, dia baik, dirawat, diurus. Surga derajat lebih tinggi dari mana dia bisa mengklaim seperti itu? Bukan Allah. Allah yang berhak. Maka bagi kita adalah lakukan semua jalan amal soleh. Kita tidak tahu jalan yang mana yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Semua pintu kebaikan kita masuki apabila kita terbuka. Apabila terbuka pintu kebaikan, maka kita masuki. Setiap ada peluang, karena kita tidak tahu apakah akan terbuka lagi pintu tersebut, dan jangan-jangan pintu itulah yang menyebabkan kita disyukuri amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu mana pintu yang mana. Allah menyebutkan contoh yang ini, Rasulullah menyebutkan contoh yang ini, kadang yang ini, kadang yang ini. Maka kita kejar semua kebaikan itu tanpa menyepelekan sebuah kebaikan sedikit pun. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan kebaikan sedikit pun. Dan ini salah satu contohnya, orang yang memberi utang kepada yang lain dan memberi kemudahan dari utang tersebut. Itu faedah yang berapa? Udah berapa? Udah 3. Syariat mendatangkan saksi dan penjamin. Walaupun para ulama menyebutkan, ada sebagian mengatakan wajib, tapi yang lebih rajih wallahu taala alam hukumnya itu sunnah, karena ada ayat yang tadi. Kemudian yang keempat, keutamaan amanah, fadlul amanah. Keutamaan amanah. Bagaimana orang yang punya utang ini berusaha untuk membayar utangnya sesuai dengan janji dia. Di hari yang ditetapkan dia berusaha. Ini menunjukkan dia amanah. Dan amanah ini adalah sifat orang-orang soleh. Sifat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril dijuluki dengan Ar-Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Turun kepadanya malaikat Jibril Al-Amin, yang amanah.
para anbiya, mereka semua mengatakan inni nasihun amin. Kami memberi nasihat dan kami adalah orang-orang yang amanah. Rasulullah SAW dijuluki dengan Al-Amin. Lihat bagaimana amanahnya Rasulullah. Beliau mencontohkan paling pertama kali tentang amanah, termasuk kepada orang-orang yang memusuhinya. Rasulullah itu dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah. Kalau mereka punya barang-barang berharga, supaya aman, nitipnya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjaganya, bahkan sampai ketika mereka menzolimi Rasulullah SAW setelah beliau turun wahyu kepadanya jadi seorang nabi. Dan ini kisah yang sangat mengesankan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Mereka berniat untuk membunuh, rumahnya dikepung, Rasulullah dikepung untuk dibunuh. Dan Rasulullah berhasil keluar tanpa dilihat oleh mereka, ditutup matanya oleh mereka sehingga tidak bisa melihat. Rasulullah berhasil berhijrah. Sebelum Rasulullah SAW pergi, beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib yang tinggal di rumahnya apa? Ini saya dititipi barang-barang. Yang nitipnya siapa? Mereka yang hendak membunuh Rasulullah. Ini amanah, saya mau pergi. Nanti kalau sudah memungkinkan, tolong berikan, ini milik si Anu, ini milik si Anu, ini milik si Anu. Kemudian dia pergi. Padahal kalau mau gunakan untuk bekal ya. Mereka berniat untuk membunuh, wajar, sedang memusuhi. Ini saking amanahnya Rasulullah SAW. Dan beliau mengajarkan kepada kita, adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khonaka. Tunaikanlah amanah itu kepada yang memberi amanah kepadamu, dan termasuk utang itu adalah amanah. Wala tahun man khonaka. Dan janganlah kamu berkhianat walaupun kepada orang yang mengkhianati kamu. Maka ini peringatan kepada orang yang berutangnya. Jadi yang dipikirkan jangan hanya keutamaan memberi utang. Kemudian orang curing hak ketika tadi mendengar keutamaan memberi hutang. Nah, itu dorongan untuk orang yang memberi utang, bukan untuk agar kita berutang, bukan. Wah, karena keutamaan memberi utang akhirnya cari peluang untuk berutang. Keutamaan berutang sangat besar. Itu kepada orang yang memberi utang, bukan kepada yang berutang. Yang berutang banyak diberi ancaman oleh Rasulullah SAW karena kebanyakan mereka tidak amanah. Kata siapa kebanyakan tidak amanah? Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam sholat. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Maka para sahabat yang mendengar doa itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sering sekali mendengar engkau berdoa itu, berlindung dari utang. Kenapa sering sekali berdoa berlindung dari utang? Maka Rasulullah mengatakan, innal abda idza gharim, sesungguhnya seseorang itu apabila berutang, hadasa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu apabila berutang umumnya apabila dia berbicara maka berdusta. Dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya itu. Maka Rasulullah mewanti-wanti. Rasulullah SAW juga mengatakan kepada para sahabat, la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan engkau jerumuskan diri kamu kepada ketakutan setelah Allah memberi kamu keamanan. Para sahabat bertanya, apa maksudnya Rasulullah? Jangan engkau jerumuskan dirimu pada rasa takut setelah engkau berada dalam keamanan. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, maksudnya adalah ad-dain, utang. Ketika utang, kita berada di jurang, di tepi kebinasaan ketika kita punya utang. Karena cenderung berbohong, cenderung berkhianat, cenderung menunda-nunda pembayaran. Ketika kita sudah punya juga susah untuk membayar. Wah, karena ini yang memberi utangnya suka kajian, tahu keutamaan memberi utang, akhirnya kita berlalai-lalai dalam membayarnya. Dan Rasulullah sudah mengancam matlul ghani zulmun. Menunda-nundanya pembayaran utang padahal dia sudah punya, itu adalah kezoliman.
yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi jangan hanya dilihat keutamaan memberi utang saja, tapi juga dilihat bagaimana ancaman-ancaman Rasulullah SAW kepada orang yang berutang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan orang yang punya utang itu tidak bisa masuk surga sekalipun dia memiliki amalan yang sangat tinggi setinggi mati syahid. Kata Rasulullah SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Terus selesaikan dulu. Apa keluarganya yang membayar, atau nanti di akhirat ketika tidak ada yang membayarkan dari keluarganya, di akhirat nanti dia harus membayar utang dulu. Tertunda masuk ke dalam surganya, tidak diampuni. Bahkan kalaupun dia mati syahid berulang kali, seandainya dia mati syahid kemudian dihidupkan lagi, mati syahid lagi, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, tetap tidak diampuni dalam bab utang. Itu ancaman Rasulullah SAW. Di akhirat bayar dulu nanti dengan amal soleh dia. Kalau di dunia tidak ada yang membayarkan dari keluarganya. Ini terkait dengan amanah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Boleh berutang tadi, makanya ada boleh memberi utang, menunjukkan ada syariat memberi utang berarti berutang boleh, itu enggak? Tidak mungkin yang ini dilarang. Tapi kita sangat ketat ketika hendak berutang kepada yang lain. Jangan terlalu mudah, sedikit-sedikit minjam, sedikit-sedikit minjam. Terkadang sebagian orang karena kebiasaan berutang, dia punya pun tetap aja berutang kepada yang lain, yang ini biar disimpan. Nah, ini bahaya. Sebisa mungkin gunakan yang ada pada dirinya. Aman. La tuhifu anfusakum ba'da amnikum. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan kita mati kemudian keluarga kita ternyata tidak membayarkan. Alhamdulillah kalau keluarga kitanya soleh-soleh, kemudian membayarkan. Nah, para sahabat juga banyak yang punya utang. Umar bin Khattab ketika meninggal dunia punya utang. Ketika hendak meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, saya punya utang kepada si anu sampai 80 dirham. 80 dirham atau 80 dinar. Maka Ibnu Umar saat itu setelah meninggal Umar bin Khattab, dia mencarikan kepada keluarga-keluarganya dari suku Bani Adi untuk membayar utang tersebut. Karena resikonya berat nanti di akhirat. Rasulullah juga tidak mensolatkan orang apabila dia masih punya tanggungan utang sampai ada yang memberikan jaminan kami siap membayarnya, maka Rasulullah baru mensolatkan orang tersebut. Ini perkara yang besar. Faedah yang kelima, pengaruh kelima atau keenam? Kelima, pengaruh ketawakalan. Pengaruh ketawakalan dalam menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkan. Dalam kisah ini siapa yang bertawakal? Ya? Yang memberi utang atau yang berutang? Dua-duanya, judulnya juga begitu tadi tuh. Ketawakalan dua orang lelaki. Udah dikasih kisi-kisi salah judulnya ini. Sudah dikasih kisi-kisinya. Yang memberi utang dia tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini mengatakan cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai penjamin, akhirnya dia percaya karena memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu Allah Maha Kaya. Ibaratnya ada orang yang masuk ke sebuah sekolah umpamanya, kemudian bayarannya sekian, ternyata dia itu tidak punya uang, bayarnya misalnya masuknya 10 juta, dia tidak punya uang. Tapi dia mengatakan, atau ada seseorang yang mengatakan, nanti saya yang menjaminnya, saya yang bayarnya. Orang ini umpamanya fakir atau miskin, tapi orang yang menjaminnya orang kaya. Nanti saya yang membayarnya. Kira-kira si panitianya akan percaya atau enggak? Percaya karena tahu ini, oh ini orang memang orang punya nih. Karena tahu ini orang punya, maka kita pun persilakan dia untuk masuk umpamanya. Karena tahu yang menjaminnya adalah orang yang punya. Dan sekarang yang menjadi penjamin orang yang berutang ini siapa?
Kafa billahi kafila. Saya cukupkan, penjaminnya adalah Allah. Dia tahu bahwa Allah maha kaya, maha mampu, maka dia percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini i'timadul qalbi ilallah. Terikatnya hati, percayanya, bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan tawakal. Yang memberi utang tawakal, percaya. Kalau tidak begitu dia tidak akan memberi. Gak mau nih, gak ada jaminan, gak ada apa. Kalau Allah mau udah ada dari dulu juga, udah tahu, kata dia. Masalah Allah itu udah tahu dari dulu juga. Pengen ada jelas yang terlihat buktinya, tapi tidak begitu kalau orang sudah yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berutang juga tawakal. Di antaranya ditunjukkan ketika dia mempercayakan uang yang ada di kayu yang dia masukkan ke dalamnya, uang 1000 dinar itu dilemparkan ke laut. Inni astaudiukaha, aku percayakan, aku titipkan uang ini kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang mengaturnya. Lihat bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Uang ini sangat mungkin tenggelam, betul nggak? 4 kilo dilemparkan ke laut, sangat mungkin tenggelam, tapi tidak tenggelam. Siapa yang mengaturnya? Allah. Uang ini sangat mungkin ketika di perjalanan ketemu dengan perahu-perahu kecil, kemudian ada yang berpikir untuk mengambilnya. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Itu tidak terjadi. Allah yang mengaturnya. Uang ini juga, kayu ini pergi tanpa nahkoda. Sangat mungkin arahnya kemana? Kemana saja, bisa kemana-mana sesuai dengan arah angin. Bisa jadi ke Garut, ke Pamengpeuk. Iya, bisa jadi namanya ke sini, ke kampungnya Kang Bara. Alhamdulillah. Sengaja itu ya. Dekat Pamengpeuk kan? Masih tepi. Pokoknya kidul ke sana ya. Nah, sangat mungkin, tapi ternyata sampai. Siapa yang menyampaikannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa juga yang menggerakkan orang yang memberi utang keluar dari rumah, pergi ke pantai, tepat dengan kedatangan kayu tersebut. Padahal kalau dia lambat 15 menit saja, bisa jadi yang ngambilnya yang lain. Betul enggak? Siapa yang menggerakkan? Begitu pas. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Cukup Allah yang mengaturnya. Pas. Kemudian siapa juga yang menggerakkan laki-laki ini untuk mengambilnya? Padahal yang ditemukan itu sesuatu yang sepele, cuman kayu. Berpikir ini untuk kayu bakar, bawa juga biasa-biasa saja. Tidak semua orang tertarik untuk mengambil kayu bakar. Kalau yang ditemukan itu di pinggir pantai, tiba-tiba iPhone terbaru, mungkin orang terpikir untuk mengambilnya. Tapi ini kayu. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk mengambil sehingga tertarik dengan seonggok kayu? Yang menggerakkan hatinya siapa? Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa juga yang menggerakkan hatinya ketika sampai ke rumah, dia sudah berniat untuk menjadikannya kayu bakar, dia tidak melemparkannya langsung kepada api, tapi membelahnya terlebih dahulu. Dia belah, ada surat ternyata. Ini pengaruh tawakal dalam menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkan. Dan ini ketawakalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki keyakinan yang sama, Allah jaminannya juga sama. Akan tetapi tidak semua kita yakin bahwa kita memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Dia melahirkan para sahabat Nabi SAW. Khalid bin Walid meminum racun terkuat yang ada di sebuah daerah, tidak terpengaruh apa-apa, diminum oleh dia. Kenapa? Karena saat itu sedang berhadapan dengan kaum tersebut yang terkenal dengan racun-racunnya. Ini penghasil racun termasyhur di tempat tersebut. Mereka baru bisa bernegosiasi dengan kaum muslimin kalau menunjukkan hal yang luar biasa. Apa kelebihan kalian? Maka Khalid bin Walid menantang mereka,
coba keluarkan oleh kalian racun yang paling hebat milik kalian. Maka pemimpin suku itu datang bawa racun yang terhebat, ramuan kadar tertinggi diberikan kepada Khalid. Maka Khalid kemudian memegangnya, dia mengatakan Bismillahirrabbas samawati wal ard alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, Rabb langit dan bumi ini, tidak akan terjadi suatu madorot sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dia minum. Para sahabat deg-degan juga sebagian mereka. Deg-degan. Ternyata segar bugar Khalid bin Walid. Maka kata pemimpin suku itu, dia ketika keluar sampaikan kepada anggota sukunya, saya telah berhadapan dengan syaitan. Iya, itu setan, itu bukan manusia. Akhirnya mereka bisa bernegosiasi. Apa kita bisa yakin dengan hal tersebut atau enggak? Coba minum baygon. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tentu. Kita tidak yakin ketawakalan kita sampai sesempurna Khalid bin Walid, keyakinan kita. Kita juga tidak yakin. Maka jangan coba-coba. Awas, jangan ada yang salah ini kemudian banyak yang tepar di luar gara-gara coba-coba. Iya. Gara-gara tadi ustaznya menyampaikan hal tersebut katanya. Enggak semua. Kalau keyakinan yang kuat, lafaz-lafaz itu menjadi bermutu. Zikir-zikirnya itu, doa-doanya itu menjadi manjur ketika keyakinannya itu memang benar-benar kuat keyakinannya. Makanya Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba api yang panas itu menjadi dingin karena sempurnanya keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ucapan yang sedikit itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengaturnya, bahkan ketika sesuatu itu harus keluar dari undang-undang dunia. Ketika secara tabiat, secara fitrawi, secara fitrah tidak mungkin, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya apabila Allah menginginkan. Api yang panas itu jadi dingin. Maka kita tidak heran ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman Konstantinopel itu akan dikuasai oleh kaum muslimin sebelum datangnya Dajjal. Dikuasai dengan apa? Bitakbir. Dengan takbir, bukan dengan pedang. Kata Rasulullah SAW, kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, hancur pasukan Konstantinopel sebelah kanan. Kaum muslimin mengucapkan lagi la ilaha illallah, hancur yang sebelah kiri. Berbobotnya ucapan la ilaha illallah saat itu ketika kaum muslimin berada di puncak keyakinan mereka. Maka kata seorang tabi'in namanya Umair bin Ubaid, dia sebetulnya lahir di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, maka dia seorang tabi'in. Dia mengatakan al-imanu hayub, sesungguhnya iman itu memberikan rasa takut kepada yang lain. Yakhafuhu an-nas, al-mu'min yakhafuhun nas. Seorang beriman itu orang-orang segan terhadapnya, takut kepadanya karena ucapannya. Ucapan yang kecil dari lafaz-lafaz zikir itu membuat orang gentar ketika dia berada dalam keyakinan yang sempurna di hatinya. Makanya Abu Utsman Al-Harawi rahimahullahu taala, Abu Utsman Al-Harawi, dia seorang ulama Ahlus Sunnah dan dibenci oleh ulama-ulama yang lainnya dari ahli tasawuf. Ketika saat itu raja kaum muslimin namanya Alif Arsalan, dia menguasai kota Khurasan, Irak, Iran, sampai Rusia, Afghanistan, dan seterusnya yang memanjang di wilayah situ. Kemudian Raja Alif Arsalan ini berkunjung ke kota Hiroh, kota Herat, berkunjung ke sana tempat Abu Utsman Al-Harawi. Maka para ulama yang ada di kota tersebut ingin membuat makar yang mencelakakan Abu Utsman Al-Harawi. Abu Utsman Al-Harawi. Apa makar mereka? Sebelum Alif Arsalan itu, Raja Alif Arsalan datang ke kota mereka, mereka berkunjung, ulama-ulama ini berkunjung ke rumahnya Abu Utsman Al-Harawi. Ketika berkunjung, salah seorang dari mereka menyimpan sebuah patung kecil dari tembaga. Di mana mereka simpan? Disimpan
di sajadah tempat sholatnya Abu Utsman Al-Harawi di masjidnya. Kan dia imam sholat di bawah di situ. Mereka silaturahmi ke Abu Utsman Al-Harawi. Ternyata ada makar jahat. Ketika Khalifah Ali Arsalan datang, mereka para ulama ini datang ke Khalifah menemui sowan. Kenapa? Karena ini pemimpin datang, pejabat datang. Kecuali Abu Utsman Al-Harawi tidak datang, biasa-biasa saja dengan kedatangan raja. Yang lainnya datang. Ketika mereka datang, mereka melaporkan kepada raja, dan raja ini dia Ahlus Sunnah. Dia dekat dengan ulama-ulama sunnah. Para ulama ini mengatakan kepada raja, di tempat kami ini ada orang yang ngakunya ulama, tapi dia itu seorang mujassimah, seorang yang menjadikan Allah itu ada bentuknya. Dan itu tuduhan orang-orang sufi, orang-orang musuh-musuh Ahlus Sunnah kepada orang Ahlus Sunnah itu mujassimah selalu begitu, bahwa Allah punya mata, Allah punya pendengaran, itu mujassimah namanya. Padahal yang menyebutkan Allah punya pendengaran, punya penglihatan adalah Allah sendiri. Tapi Ahlus Sunnah selalu disebut mujassimah. Kata si raja ini, apa buktinya bahwa si ulama ini mujassimah? Kata ulama-ulama yang datang ke raja ini, coba utus seseorang pergi ke masjidnya. Dia itu mujassimah radikal, ekstrim, sampai-sampai membentukkan Allah dalam sebuah patung. Yang benar kata raja ini. Iya, dia itu saking mujassimahnya radikal, bahwa Allah itu punya bentuk, sampai Allah itu dibentukkan dalam sebuah patung. Disimpan di bawah sajadahnya biasanya dia itu. Padahal mereka yang memasukkannya. Maka raja ini karena dia ingin membasmi kesesatan, gak suka dengan kesesatan, maka dia mengutus seseorang, coba pergi ke tempatnya, lalu digeledah masjidnya, didapatkan patung tadi, dibawa kepada Ali Arsalan. Ini buktinya benar. Ulama-ulama tadi ada hadir di situ. Kena sekarang Abu Utsman Al-Harawi. Maka dipanggillah Abu Utsman Al-Harawi oleh khalifah ini, oleh raja ini. Ketika datang ke istana, ditangkap ini. Datang ke istana, ditanya oleh raja, wahai saya, apa ini? Dia polos saja jawabannya. Seperti itu patung dari Kuningan. Kata raja marah, saya tahu ini patung. Saya tahu ini patung dari Kuningan. Kenapa engkau letakkan ini di bawah sajadah kamu? Kenapa engkau letakkan ini di bawah sajadah kamu? Wah, ini merasa ini fitnah ini. Dia melihat sekelilingnya ada ulama-ulama yang tadi. Apa yang diucapkan oleh Abu Utsman Al-Harawi? Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini kedustaan yang nyata. Hanya itu ucapan dia, tidak membantah mereka. Tapi ucapan tersebut menjadikan si raja membenarkan dia dan menyalahkan para ulama tadi. Bagaimana berbobotnya ucapan yang keluar dari hati yang sangat yakin. Sampai si raja ini mengatakan kepada orang yang ada di sana, tadinya menghadapi Abu Utsman Al-Harawi, sekarang menghadapnya kepada para ulama ini. Jujurlah kalian. Jujurlah kalian. Kalau tidak, aku akan menyiksa kalian dengan siksaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Langsung marah kepada orang-orang ini. Orang-orang ini langsung gelagapan, mereka mengatakan, benar itu kami yang memasukkannya. Hanya dengan ucapan subhanaka hadza buhtanun azim. Maka orang ini diusir, dan Ali Arsalan menyuruh para pengawalnya untuk mengantarkan Abu Utsman Al-Harawi, muliakan orang ini. Lalu diantarlah ke rumahnya. Itu faidah ketawakalan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Keyakinan yang kuat yang ada dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berpengaruh dalam menyampaikan seseorang kepada tujuan yang diinginkannya. Saya sebutkan 2 faidah lagi, insya Allah ya. Masih cukup? Nggak apa-apa? Sampaikan 2 faidah lagi. Faidah yang berapa ini? Keenam. Ini terkait dengan faidah fikih, yaitu tentang luqotoh.
barang temuan. Faedahnya boleh mengambil barang temuan menjadi milik pribadi apabila dia itu barang yang bernilai sepele, yang nilainya sepele. Tadi yang ditemukan oleh orang ini apa? Kayu, diambil. Rasulullah ketika menceritakan hal tersebut, kalau itu tidak boleh, pasti Rasulullah sudah menyampaikannya. Dia mengambil kayu itu padahal hukumnya tidak boleh, tidak mungkin dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak mengomentari hal itu, menunjukkan boleh. Kenapa? Karena kayunya, dia juga tidak tahu di dalamnya ada uang. Kayunya. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, pernah juga Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat, kemudian menemukan sebuah apel di jalan, di padang pasir ada apel. Maka Rasul ambil. Lalu Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak khawatir buah ini adalah hasil dari sedekah, aku akan memakannya. Makanlah oleh kalian. Ditawarkan kepada sahabat, kemudian dimakan oleh sahabat. Rasulullah tidak memakannya bukan karena tidak bolehnya, tapi karena khawatir ini harta sedekah. Harta sedekah haram bagi Rasulullah. Tidak boleh memakannya, tidak boleh mengambilnya. Khusus untuk Rasulullah dan ahlu bait beliau. Maka para sahabat dipersilakan. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakhhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sauti wal asa wal habl. Rasulullah memberi keringanan mengambil sesuatu yang sepele seperti tadi ranting, cemeti, nemu di padang pasir ada cemeti, tidak mungkin ada pemiliknya, kemudian dia ambil, itu sesuatu yang ringan. Sedangkan sesuatu yang berharga, hukum luqotoh itu bagaimana? Hukum luqotoh barang temuan itu harus dia umumkan selama 1 tahun. Diumumkan, tidak boleh jadi barang milik dia. Diumumkan, kalau sudah 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka boleh dia manfaatkan. Tapi kalau ada yang mengaku, nanti tetap dia ganti dan minta maklumnya kalau ini digunakan. Alhamdulillah kalau dia kemudian merelakannya, udah itu nggak apa-apa yang sudah dipakai misalnya. Kalau dia tetap minta ganti dan kita punya untuk mengganti, kita ganti. Tidak punya, kita minta tempo kepada dia. Minta tempo. Masa sampai ngotot begitu? Wajar sudah 1 tahun. Kemudian kita gunakan. Ini yang ke-6. Yang ke-7, bahwa ketika Rasulullah menceritakan yang tadi, kemudian setelah bercerita di Masjid Nabawi, Rasulullah menceritakan hal ini di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah keluar dari masjid. Para sahabat masih berkumpul di masjid. Ketika mereka berkumpul, terjadi perbedaan pendapat satu sama lain. Apa perbedaan pendapat mereka tentang cerita tadi? Siapa di antara 2 laki-laki tadi yang paling amanah? Siapa? Menurut kita siapa? Dua-duanya. Yang berutang dan yang mengutangkan, begitu. Nah, sahabat juga ada yang mengatakan yang mengutangkan. Yang mengutangkan nih amanah. Kenapa yang mengutangkan amanah, Pak? Yang memberi utang amanah, dia amanah. Kenapa disebut amanah? Ya? Percaya ketika tidak ada jaminannya itu. Ada lagi yang lain? Karena diberi 1000 dinar dia nolak. Yang kedua, kata Bapak ini, karena ketika dia diberi 1000 dinar yang kedua, dia menolak. Nah, ini sebetulnya yang menunjukkan amanahnya dia. Padahal mungkin saja bagi dia untuk tidak mengakui yang pertama, mungkin nggak? Itu jadi dia dapat 2 kali lipat, tuh nggak? Ini 1000 dinar udah dapat, kemudian ini bayar lagi 1000 dinar, jadi 2000 dinar. Ini penghasilan semacam apa ya? 1000 dinar hanya beberapa waktu jadi 2000 dinar, jadi 8 kilo emas. Tapi dia laki yang amanah. Ada kesempatan untuk tidak mengakui, dia mengakui, kamu sudah menitipkan kepada Allah dan titipan itu sampai kepadaku, sudah sampai 1000 dinar, pergi lagi, pergi. Sebagian kita
naik bis kemudian terlewat oleh kondekturnya, tidak mengambil karcisnya, dikira udah, wah rizki aman, betul, aman ya, merasa aman. Atau ketika kita jajan kepada sebuah toko, lalu kembaliannya lebih, kita ngasih 50.000, ternyata kembaliannya 75.000. Dikiranya uang 100.000, apalagi sekarang uangnya mirip-mirip. Ada yang 175.000 mirip 100.000. Wah, ketika keluar di saku ternyata jadi lebih. Alhamdulillah, ini rizki dari Allah. Berkah itikaf. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita, merasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, kalau yang amanah dia kembalikan. Dia cari-cari. Kembali angkotnya dicari lagi, bisnya dicari lagi, ini kelebihan. Bukan rezeki, itu bukan. Bagi dia rezeki, bagi pemilik angkotnya kesengsaraan, jadi rugi, kok kurang uangnya, kesengsaraan. Ini amanah, ini keteladanan dari mereka, orang yang memberi utang, amanah. Yang berutang, kata sebagian sahabat, yang berutang nih yang paling amanah, kata sebagian sahabat. Kenapa dia paling amanah? Pertama tadi dari upaya dia untuk apa? Untuk membayar. Bahkan dia menyiapkan lagi 1.000 dinar. Itu menunjukkan amanah dia. Dari usaha dia pergi ke laut, berdoa pada Allah, itu sebuah keamanahan. Tapi ada satu kelebihan yang kedua ini. Kelebihan yang lainnya yang menjadikannya semakin istimewa. Orang yang berutang ini semakin istimewa lagi. Di samping amanahnya tadi, dia memiliki sebuah keistimewaan lagi yang luar biasa yang patut kita contoh. Adalah apa? Ya? Menyiapkan uang yang kedua. Menyiapkan uang yang kedua. Bayaran yang kedua. Terus ketawakalan kepada Allah. Itu mas sepertinya diulang-ulang dari tadi udah. Itu mah niron. Kebiasaan nih. Menyembunyikan setelah bawa yang kedua, ditanya kamu udah ngirim sesuatu nggak? Udah nggak usah. Nah ini masya Allah, kewaraan orang yang berutang, di mana dia menyembunyikan amal solehnya. Dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menitipkan uang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata uangnya sampai. Dia tidak sebut-sebut sedikit pun kepada orang yang mengutanginya. Tidak ketika datang, saya sudah ngirim uang, dilempar ke laut sampai enggak uangnya. Saya sudah nitipkan, berdoa kepada Allah. Itu sama artinya memamerkan ketawakalan dia. Tapi dia justru menyiapkan uang 1.000 dinar yang kedua untuk membayarnya. Yang itu dia lupakan udah. Itu urusan dia dengan Allah saja. Masalah utang tidak jadi terbayarkan hanya dengan melemparkan uang ke laut. Harus ada iya dan biadin. Harus ada serah terima tangan dengan tangan, baru itu terbayar dengan utang. Jadi jangan jadi lain nanti punya utang lempar ke jalan. Tetap nggak terbayar, nanti ngaku. Saya sudah lemparkan, berdoa pada Allah. Doa dari orang yang bersih hatinya sepulang dari iktikaf. Pasti sampai akhirnya lemparkan ini, nggak bisa. Dan orang ini seperti itu. Tidak sah bayar utang seperti itu. Maka dia menyiapkan uang 1.000 dinar yang lainnya untuk membayar, dan dia lupakan amal solehnya dalam muamalahnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah utang tetap harus saya siapkan kembali 1.000 dinar. Dan ini keutamaan apa yang tadi yang kemarin disebutkan tentang dalil, keutamaan innallaha yuhibbul abdal ghaniyal khafiyat taqiyya. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang cukup, kemudian dia bertakwa, dan dia menyembunyikan amalannya. Ini keluar biasaan orang ini, menyembunyikan amal solehnya. Dan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu mengatakan, man istata'a minkum an yukhbi'a fi amalihi falyaf'al. Kata Zubair bin Awam, barang siapa mampu di antara kalian untuk menyembunyikan setiap amalnya, maka lakukanlah. Sebisa mungkin amal itu, kalau tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan orang lain, sembunyikan amalan tersebut. Tapi ada amalan-amalan yang memang
Tidak boleh tersembunyi, sholat berjamaah. Ini karena harus tersembunyi akhirnya di rumah aja terus. Jadi pakai mukena di rumah. Kalau berjamaah jelas. Amalan itikaf di masjid, nggak bisa sembunyi di rumah. Ada amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh sendiri, maka upayakan tidak muncul keluar. Dan ini yang Allah cintai. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang ngumpet-ngumpet. Makanya para ulama ada yang saum sunnah terus-menerus, tidak diketahui oleh majikannya, juga tidak diketahui oleh istrinya sama sekali. Bahkan saking ingin menyembunyikan amalnya, istrinya juga sampai tidak tahu bahwa dirinya itu saum setiap Senin dan Kamis. Dia izin keluar, makan dulu Pak, nanti saya makan di sana aja. Ini biar cepat sampai. Wah, biar nanti, nggak usah. Nanti di sana mengira di rumah sudah makan. Dan seterusnya, tidak diketahui oleh istrinya, saking ingin menyembunyikan amalnya. Dan sebagai penutup ada satu kejadian yang terjadi di zaman Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, dia seorang yang soleh, dia juga seorang yang kaya raya, dan dia seorang yang dermawan. Suatu kali dia pergi ke Mekah hendak menemui kawannya Al-Fudail bin Iyad. Ketika dia menuju ke rumah kawannya Al-Fudail bin Iyad, saat itu kondisi Mekah sedang kekeringan. Sudah lama tidak turun hujan, dan orang-orang sudah mengharapkan hujan turun, ini sudah kekeringan. Kemudian dia mampir di Masjidil Haram. Ketika di Masjidil Haram, dia duduk di salah satu pintu, kalau tidak salah nama pintunya pintu Abi Syaibah, karena ada banyak pintu di Masjidil Haram. Ada pintu Abi Syaibah, dia masuk melalui pintu tersebut. Ketika dia duduk, dia lihat ada seorang yang masuk, kulitnya hitam, kerempeng, sholat di pojok sebelah sana. Dia tidak sadar bahwa ada orang yang memperhatikannya. Abdullah bin Mubarak melihatnya. Orang ini sholat. Setelah sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kedengaran sama Abdullah bin Mubarak. Lalu dia di akhir doanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma skina sa'atan. Ya Allah, kami banyak dosa, minta ampun dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, turunkan hujan kepada kami saat ini juga ya Allah. Dia mengatakan begitu. Abdullah bin Mubarak kaget. Baru berhenti dia mengucapkan itu, geretek hujan. Gereteknya. Gebret. Gebret, langsung hujan. Kagum Abdullah bin Mubarak. Ini setelah dia doa langsung turun begitu. Dan ini malam hari. Maka ketika orang ini keluar dari rumah, dari Masjidil Haram, diikuti oleh Abdullah bin Mubarak. Di mana ini rumahnya? Ini orang luar biasa ini, punya kelebihan, orang soleh. Maka diikuti oleh Abdullah bin Mubarak. Oh, rupanya masuk ke sebuah rumah itu. Biar sudah tahu tempat singgahnya, rumah majikannya, karena dia ternyata hamba sahaya. Ini rumah majikannya. Maka dia kemudian menuju ke rumah Fudail bin Iyad. Diceritakan kepada Fudail bin Iyad tentang kejadian tadi. Belum bilang, wah, di mana itu rumahnya? Wah, ada orang soleh begitu. Kemudian besoknya Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad ke rumah tersebut, bertemu dengan majikannya, dan majikannya ternyata kenal dengan Abdullah bin Mubarak. Selamat datang wahai Abu Abdurrahman. Orang ulama besar Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, saya butuh dengan hamba sahaya kamu. Wah, boleh, saya punya banyak hamba sahaya, saya jual untuk kamu. Dia butuh, mau membelinya. Kalau memang dia punya banyak uang juga, Abdullah bin Mubarak kaya. Dia orang kaya, tapi tidak pernah zakat. Ngerti nggak tuh? Abdullah bin Mubarak itu orang kaya, miliarder, tapi tidak pernah zakat. Tapi jangan suudzon dulu. Dia tidak pernah zakat karena hartanya tidak pernah mencapai nisab. Uangnya selalu dia bagi-bagikan ke sana kemari, memberi utang sini, memberi utang sini, sedekah ke sana kemari, sehingga tidak pernah mencapai, tidak pernah mencapai haul. Tidak pernah 1 tahun tidak mencapai nisab. Setelah 1 tahun tidak mencapai nisab, kan dibagi-bagi. Nanti kumpul lagi uang banyak. Tidak pernah mencapai haul, maka tidak pernah zakat. Tapi dia sedekah banyak terus. Abdullah bin Mubarak.
Kemudian dikeluarkan oleh si majikan hamba saya itu yang paling kuat. Hamba saya yang paling kuat. Nih, ini bagus kerjanya. Dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, enggak mau yang ini, enggak mau. Dikeluarkan lagi yang lain. Ini sampai beberapa orang dikeluarkan, bukan yang diharapkan Abdullah bin Mubarak, bukan ini, saya tahu persis bentuknya yang tadi malam saya lihat. Kerempeng hitam, tidak dikeluarkan karena ini yang terburuk. Jadi keluarkan yang paling bagusnya, yang fisiknya kuat, yang ini kerempeng. Sampai yang terakhir baru yang ini. Mau yang ini? Ya yang ini, kata Abdullah bin Mubarak. Yang ini. Sebenarnya dia awalnya menolak. Sebenarnya ini saya nggak mau jual. Dia itu kerjanya sebetulnya kurang, tapi dia itu membawa keberkahan. Semenjak ada dia, semenjak beli dia itu sepertinya saya tidak pernah dapat musibah. Kata orang ini. Tapi kalau kamu menginginkannya udah beli aja, nggak apa-apa. Akhirnya dibawa oleh Abdullah bin Mubarak. Di tengah perjalanan, hamba saya yang hitam kerempeng ini bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Tuan, kenapa engkau membeli saya? Padahal banyak yang lebih kuat daripada saya. Kata Abdullah bin Mubarak, saya membeli kamu untuk melayani kamu. Ingin melayani kamu. Kaget hamba saya ini. Dia menduga ada sesuatu yang dia ketahui tentang dirinya. Tolong, wahai Tuhan, saya bersumpah atas nama Allah, sampaikan alasannya kenapa engkau membeli saya. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak, saya tertarik dengan ketakwaan kamu, kesolehan kamu. Dikabulkannya doa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Hamba saya ini nangis. Ketika di perjalanan saya itu hendak ke rumahnya Fudail bin Iyad. Lewat ke Masjidil Haram, maka hamba saya ini minta izin kepada Abdullah bin Mubarak. Wahai Tuan, saya minta izin mampir dulu ke masjid. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan, sebentar lagi rumah Fudail bin Iyad, tapi saya ada hajat, minta waktu beberapa saat. Maka Abdullah bin Mubarak, ayo sudah silakan, masuk saja ke masjid. Ditunggu oleh Abdullah bin Mubarak, dia ikut masuk juga. Kemudian hamba saya ini salat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hati saya ini merasa sejuk ketika aku hanya diketahui oleh Engkau. Hati ini merasa baik, indah, semangat ketika yang tahu muamalahku denganmu hanya Engkau. Adapun sekarang ada orang yang sudah tahu, itu tidak butuh lagi. Tersiksa rasanya ada orang yang tahu dengan kebaikan dia. Ya Allah, ini tersiksa kalau seperti ini. Lalu di ujung doanya dia mengatakan, Allahumma qbidni as-sa'ata as-sa'ah. Ya Allah, ambillah diriku saat ini juga. Setelah itu Abdullah bin Mubarak kemudian datang kepada dia, ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.